Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Mari Gibran dengan NPM 247820005. Nah, jadi pada hands-on kali ini yaitu Lab 9 Intro to Napalm, atau kita bisa lihat di sini yaitu Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support atau Napalm. Nah, ini pengertiannya yaitu Nah, jadi pengertiannya itu bisa kita lihat di sini, yaitu library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Nah, setelah itu, metode-metode pada Napalm dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat, melakukan manipulasi konfigurasi, dan juga mengambil data atau informasi perangkat. Oke, di slide selanjutnya adalah kenapa NetMiko tidak cukup. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Kenapa sih NetMiko itu nggak cukup gitu. Jadi NetMiko itu kayak low level automation. Nah, kita itu tetap harus ya, kita itu tetap harus nulis perintah CLI satu persatu. Itu kalau di NetMiko ya. Kita kalau ngomong kayak NetMiko itu masih nulis perintah CLI itu satu persatu kayak show IP interface brief, show version, dan lain-lainnya gitu. Nah, masalahnya itu pada NetMiko itu format CLI itu beda tiap vendornya. Nah, outputnya berubah-berubah, lalu perlu parsing manual, lalu banyak ya round error ya, banyak kan. Kalau di jaringan kecil oke untuk menggunakan NetMiko itu. Jadi kalau di skala udah besar itu udah mungkin repot repot banget ya. Makanya di sini tuh Napalm itu kan singkatan dari Network Automation and Programmability Abstraction Layer ini. Intinya itu, ini tuh library Python yang menyediakan API standar buat ngomong ke perangkat jaringan tanpa peduli vendornya apa gitu. Kayak Cisco, terus semuanya tuh bisa diakses dengan cara yang sama gitu. Jadi Napalm tuh juga menyediakan fungsi-fungsi itu kayak get facts, get interface IP, load merge config, commit, dan rollback. Nah, ini tuh bikin programmer itu nggak perlu mikirin perbedaan CLI antar atau tiap vendornya gitu. Nah, ini kita masuk ke perbandingan ya, perbandingan dalam Napalm dan NetMiko. Di sini sudah dijelasin ya, udah jelas banget di sini. Kalau NetMiko itu ya bisa dibilang low level ya. Lalu NetMiko itu juga butuh CLI manual, tidak ada abstraksi, ya, tidak ada abstraksi standar. Setiap perintah ditulis dalam CLI yang spesifik terhadap jenis perangkatnya gitu. Kalau fokusnya, NetMiko tuh khusus untuk automasi pada jaringan sederhana dan skala kecil gitu ya. Nah, untuk rollback dan commit, perubahan yang dilakukan bersifat langsung dan tidak ada fungsi rollback maupun commitnya. Nah, untuk skalanya, NetMiko itu idealnya untuk otomatisasi jaringan yang lebih sederhana atau berbasis perintah CLI secara langsung pada perangkat individual. Jadi itu NetMiko ini intinya itu cocok lah untuk buat otomasi sederhana. Nah, untuk Napalm, nah di sini Napalm itu abstraksinya itu memiliki API standar, ya, API standar agar mudah dalam mengakses data dan mengelola konfigurasi dengan fungsi yang seragam seperti get interface. Nah, seperti itu. Untuk fokusnya, Napalm ini dirancang untuk otomatisasi jaringan dengan skala besar. Jadi untuk jaringan yang skala besar itu lebih baik menggunakan Napalm daripada NetMiko gitu. Karena NetMiko itu tadi dijelasin yaitu masih low level lah, masih untuk jaringan yang sederhana. Nah, untuk rollback and commit-nya,
Pengguna dapat membandingkan dan meninjau perubahan sebelum diterapkan, dan dapat melakukan pembatalan jika terjadi kesalahan. Nah, untuk skalanya, Napalm ini lebih cocok untuk manajemen dan pemantauan konfigurasi jaringan yang skalanya lebih besar ya, dan membutuhkan konsistensi lintas vendor gitu ya. Nah, dijelasin di sini. Jadi, Napalm itu ada abstraction layer-nya, API yang seragam, lalu ada fitur commit and rollback, bisa lintas vendor di sini ya. Lalu ada outputnya itu sudah terstruktur gitu ya, dictionary atau JSON gitu ya. Pokoknya intinya itu Napalm itu cocok untuk jaringan lebih besar, kalau NetMiko masih untuk jaringan yang lebih sederhana gitu ya. Jadi kalau kita mau scalable ya pilih yang Napalm ini ya, kita pilih yang Napalm. Nah selanjutnya adalah, nah ini di sini nih, ini adalah untuk perbedaan kodenya ya, untuk Napalm dan NetMiko-nya ini. Nah, di sini. Di sini kan udah terlihat ya, kayak lebih sederhana gitu ya kalau untuk Napalm. Jadi tapi dia ini langsung ke semuanya gitu, nggak perlu satu-satu lagi kayak di NetMiko gitu. Nah, ini untuk di perbedaan kodenya ya antara Napalm dan NetMiko. Nah, langsung saja kita masuk ke uh, lab session 9 ya yang akan kita kerjakan ini. Sebenarnya sudah saya kerjakan di pertemuan kemarin, dan di hands-on ini saya akan hanya menjelaskan skrip-skripnya ya. Skrip yang sudah dibuat kemarin itu. Nah, jadi lab ini tuh berfokus pada hal utama ini ya. Jadi kita itu menjelaskan fungsi dan arsitektur dan dasar Napalm ya. Lalu kita mengkonfigurasi lingkungan automation, lalu menyusun inventory perangkat dalam format terstruktur, lalu menggunakan metode Napalm read only, menyimpan hasil audit, dan menganalisis hasil pembacaannya. Nah, jadi ini pondasi awal ya, pondasi automation sebelum masuk materi konfigurasi otomatisnya. Nah, ini dia persiapan koneksi dan lingkungan. Jadi di sini itu kita harus bikin topologinya. Udah saya buat topologinya kemarin di sini ya. Nah, ini di sini ada 6 switch ya. 1 2 3 4 5 6. Satu router, lalu ada dockernya, lalu ada networknya. Nah, sudah sama ya seperti ini. Nah, jadi kita tuh di sini kita tuh harus bisa memastikan ya semua perangkat itu bisa di ping, bisa SSH bisa di ping antar topologi ini, antar perangkat, lalu bisa di SSH. Nah, ini coba lagi ya. Coba kita masuk ke untuk coba kita ping ke router ya. Coba kita dulu. Enable passwordnya Arval. Nah, coba kita lihat dulu IP-nya. Apa sih IP dari router ini? Nah, untuk IP router itu adalah 192.168.10.1. Nah, coba kita ping ya. Bisa nggak kita ping dari Docker ini, kita ping ke router ya. Kita ping 192.168.10.1. Oke, coba kita enter. Nah, ini bisa ya. Ini sudah bisa di ping kalau udah seperti ini. Di Docker juga kita juga harus memastikan kalau terhubung ke internet ya, bisa dicek koneksinya. Cek internetnya itu dengan ping google.com atau ping 8
0.8.8.8. Nah, untuk selanjutnya ya, udah ini susun topologi sudah, pastikan setiap device dapat diping dan terkoneksi lewat SSH. Oh, kita SSH-nya belum nih. Coba kita cek SSH-nya untuk routernya ya. Coba kita masuk ke SSH-nya. Arval 192.168.10.1. Nah, di sini diminta untuk masukkan password. Passwordnya itu Arval juga. Nah, ini bisa ya. Udah masuk ke router melalui Docker, berarti udah bisa SSH-nya ini. Nah, selanjutnya adalah melakukan instalasi Napalm ya. Nah, kemarin sudah eh, kita install dengan perintah pip3 install Napalm ini ya. Ikuti saja yang ini. Nah, sudah kita install. Sudah kita install, coba kita cek dulu apakah sudah terinstall. Dengan perintah pip3 show Napalm. Nah, di sini sudah ya. Tadi kan di sini versinya itu 5.0. Nah, ini versinya ya. Version 5.0.0. Selanjutnya adalah membuat file inventory device.yaml berisi informasi dari seluruh device, router, dan switch. Nah, coba kita lihat dulu apakah ada di sini. Nah, di sini kita buat apa namanya? Buat file device YAML itu kita buat lagi di folder ya. Di lab 9 ya. Di file lab 9. Kita masuk dulu lab 9. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah tertera semua ya. Di sini tuh ada apa saja file-filenya. Di sini sudah terlihat ada di sini device.yaml tadi kita yang disuruh diperintahkan. Di sini berisi informasi dan seluruh device. Coba kita masuk ke device.yaml ya. Nah, ini ya. Ini adalah informasi dari seluruh device, router, dan switch-nya. Nih. Dari router 1 ke switch 6 semua di sini semua. Nah, di sini sudah tertera ya, sudah kita buat, sudah kita isi juga informasi seluruh device-nya. Nah, kita keluar. Selanjutnya adalah read only operation. Nah, jadi di sini tuh kita bikin script get facts and config itu ya. Ini get facts and config ini. Lalu kita loop ke semua device ya. Jadi script ini tuh looping ke semua device dan mengambil informasi, yaitu informasi perangkat atau get specs, lalu status interface-nya get interface, lalu ada IP interface-nya, nih get interface IP, lalu running config-nya ya, di get config ini bagian running-nya. Jadi semua output tuh disimpan ke 4 file CSV per device ya. Jadi tujuannya supaya kita bisa audit jaringan secara otomatis gitu. Oke. Di sini kita lihat dulu. Kita lihat di web 9 ini. Nah, sudah kita buat ya. Getfacts and config.py. Coba kita jalankan. Getfacts and config.py. Kita tunggu.
Oke, sebentar. Oke, nah sudah ya, udah done di sini. Kita masuk ke CD output. Output ls. Nah, ini dia udah tertera ya. Jadi hasilnya itu di sini itu sudah terlihat ya, terlihat apa namanya? Di sini tuh udah terlihat informasinya ya, informasi dari GetFact interface-nya ya, lalu bagian runningnya, nah seperti itu. Lalu kita di sini membuat ringkasan tabel CSV-nya. Oh, kita lihat dulu ya untuk script dari GetFacts ini ya. Untuk GetFacts ini kita lihat dulu. Berarti kita keluar dulu dari output. Di sini kita masuk ke GetFacts. Nah, ini dia. Ini adalah script yang sudah dibuat kemarin. Jadi script pertama ini bakal looping ke semua device ya, mengambil 4 data penting dan nyimpen ke 4 file CSV per device-nya gitu ya. Jadi flow-nya itu ada load device YAML, load device satu per satu, lalu open connection via SSH, lalu ada get facts-nya interface IP, get config, lalu save file CSV dan running config-nya di sini. Oke, sudah. Kita keluar lagi. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah untuk membuat ringkasan tabel CSV-nya. Nah, jadi tugas nomor 3 ini, kita itu bikin ringkasan interface semua device jadi satu file CSV-nya. Jadi ini mempermudah kita ngecek satu seluruh port dengan satu view. Jadi flow-nya itu ada loop semua device, lalu kita ambil file interface, lalu ambil file interface ip.csv, digabungkan lalu simpan ke satu file interface summary.csv-nya. Nah, untuk scriptnya kita lihat di lab 9 juga kita masuk ke extract ya. Di sini kita disuruh membuat untuk namanya file extract interface.py. Nah, kita masuk ke file extract ini ya. Nah, ini untuk scriptnya sudah dibuat kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat di sini sudah dibuat scriptnya untuk loop semua device, ambil file interface.csv, ambil file interface ip.csv, lalu kita gabungkan, lalu disimpan ke satu file interface underscore summary.csv-nya. Nah, lalu kita jalankan saja. Oke, lalu kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi hasil dari ekstrak ini adalah yaitu ringkasan interface semua device ya. Jadi ringkasan semua device ada di sini di ekstrak interface.py-nya. Nah,
Dan saya rasa sudah dikerjakan semua dan dijelaskan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.